Baik, apa kabar dokter di kesempatan pagi hari ini? Baik, sehat, Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dokter untuk bergabung Ya, bersama kami. ya, Baik, dokter. Hari ini kita membahas mengenai komplikasi mata akibat diabetes, hipertensi, dan kolesterol. Waduh, ini ternyata banyak sekali yang sangat terhubung dengan mata begitu ya, hanya karena diabetes, hipertensi, dan kolesterol begitu ya. Apakah ini juga ada hubungannya dengan misalkan retinopati diabetik yang sering kita dengar, dokter? ya. Jadi mungkin ada istilah mata itu jendela tubuh ya, salah satunya. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki gangguan tubuh lain seperti misalnya diabetes, hipertensi, kolesterol, itu hubungannya dengan pembuluh darah yang ada di mata ya. Oh, Jadi seluruh ya. tubuh itu kan ada aliran darah yang memberikan makan. Nah, di mata itu ada sensornya. Untuk kalau kita melihat ada cahaya dari luar ya, itu ada sensornya di dalam mata. Nah, sensor ini butuh aliran darah karena dia akan menyuplai oksigen ya, makanan dan seterusnya sehingga sensor itu berfungsi dengan baik. Nah, hubungannya dengan diabetes ya seperti yang disampaikan Mbak Yova, diabetik retinopati yaitu komplikasi akibat gula di mata, khususnya di retina. Tapi tidak hanya gula saja, penyakit-penyakit lain yang hubungannya dengan aliran darah seperti kolesterol. Kolesterol itu eh, apa namanya? Andaikan suatu jalan tol ya, kolesterol itu mobilnya kurang lebih ya, jadi kan komponen lemak dan sebagainya yang tidak bagus di situ, dia bisa membuat suatu sumbatan di pembuluh darah retina, otomatis aliran darah nggak bagus. Selain itu juga ada hipertensi. Hipertensi itu kalau gampang kita analogikan ya, seperti tadi jalan tol itu jalan tolnya longsor ya, sehingga jalannya jadi sempit. Dengan sempitnya jalan itu jadi macet sama. Itu juga bisa terjadi aliran darah yang tidak lancar pada kondisi hipertensi. Gula juga sama, sehingga kalau gula itu seperti tadi mirip dengan kolesterol, darahnya menjadi lebih eh, padat ya, jadi kental sehingga riskan terjadi sumbatan-sumbatan kecil sehingga itu bisa menimbulkan gangguan apa namanya aliran darah di mata seperti itu Mbak Ipa. Oke, baik ya dokter Wijaya. Kalau bisa dilihat seberapa umum sih dokter penyakit ini yang mungkin terjadi di Indonesia lah, beberapa Ya, penyakit ya, bagaimana dokter? ya. Seperti tren yang kita lihat sekarang ya, mungkin pandemi COVID sudah mulai berkurang ini ya, tetapi kita sebetulnya ada kondisi yang ini cukup memprihatinkan di masyarakat Indonesia khususnya. Eh, Diabetes mellitus ya, itu trennya semakin banyak. Ya, banyak faktor yang berpengaruh di situ. Terutama pola hidup ya, aktivitas olahraga yang berkurang misalnya atau mungkin malas-malesan ingin beraktivitas fisik satu. Yang kedua, tren sekarang akses terhadap makanan yang berkalori tinggi itu sangat mudah ya, seperti kita ketahui banyak online ya untuk bisa, jadi dulu kan mungkin orang harus berusaha berjalan ke suatu tempat untuk makan ya ataupun mungkin masak, sekarang udah tinggal pencet-pencet HP aja udah langsung datang, bahkan makanannya pun bisa jadi nggak terkontrol kalorinya itu. Sehingga tren orang dengan sakit gula atau diabetes itu semakin meningkat. Diprediksi tahun 2024-2025 kita tuh bisa ada di ranking 3-4 dunia. 3 atau 4 dunia. Karena populasi kita besar. Ya, populasi kita besar dan cenderung makanan kita manis-manis ya. Manis-manis. Beda kayak kalau orang di luar ya, orang sarapan itu cenderung kan salad lalu dengan protein, telur atau daging sedikit ya. Kalau kita kan nasi. Nah, itu yang berpengaruh ke apa namanya? Peningkatan jumlahnya. Dan trennya juga semakin muda. Kalau dulu orang sakit gula itu cenderung ditemukan umur 50 tahun, 60 tahun seringnya. Iya, betul. Ya, sekarang umur 30-40 tahun sudah mulai muncul. Ya, kenapa? Karena tadi asupan makanan, faktor lingkungan yang kita semakin banyak eh, glukosa atau gula yang kita makan di tubuh kita itu ada
organ yang namanya pankreas ya. Pankreas itu fungsinya untuk menyerap gula ya, menyerap gula atau menyalurkan gula dari darah supaya bisa masuk ke dalam tubuh, ke daging, ke lemak, sel-sel yang dia menyimpan energi tersebut ya. Nah, karena waktu masih muda apa namanya, pankreas itu mengeluarkan zat yang namanya insulin ya, atau hormon yang berfungsi dia untuk tadi menyalurkan, mengurangi gula di darah. Dia dipaksa kerja terus ya, sehingga umur 40-50 dia udah capek, sehingga tren gula darah yang tinggi itu bisa menjadi lebih awal di usia 30-40 udah mulai muncul. Selain faktor genetik ya, tapi sekarang tren faktor lingkungan sangat sangat berperan sekali di situ. Oke, mulai dari sekarang nih pendengar Utrijaya ya harus menjaga pola sehat gitu. Apalagi nih juga menjelang Ramadan ya dokter ya. Ya, Aduh, ya, ada tren lucu kalau misalnya orang selesai lebaran itu gula cenderung pada naik, sehingga pasien-pasien dengan keluhan yang sebelumnya sudah periksa mata lalu ada komplikasi gula itu tadinya udah bagus gitu ya, setelah selesai lebaran kontrol itu mereka penglihatannya turun-turun semua ya. Itu nggak tahu ya, karena budaya kita ya, kalau pas lebaran tuh makan jadi banyak dan sebagainya, otomatis gula darahnya pada naik ya, tensinya mungkin juga pada naik, kolesterol juga pada naik ya. Sehingga memang itu sesuatu yang harus kita lebih aware. oke, baik. Oke, baik. Nah, kalau dari komplikasi sendiri nih, mata akibat diabetes, hipertensi dan juga kolesterol itu bisa sampai menimbulkan katarak gitu nggak sih dokter? Kalau katarak itu suatu proses yang berbeda dengan apa namanya, proses kejadian terjadinya kerusakan di retina. Yang bisa menimbulkan katarak itu yang diabetes. Kalau yang hipertensi ya, hipertensi dan kolesterol dia tidak memicu katarak. Tapi kalau diabetes, karena tadi di darahnya itu banyak gulanya ya, glukosanya, sehingga di situ memicu proses yang akan membuat katarak terjadi lebih cepat pada manusia ya. Tapi kalau hipertensi dan kolesterol dia nggak ada hubungannya dengan katarak. Oh, oke. Berarti Ya. untuk yang dan tadi diabetes juga diabetes yang mellitus ya dokter ya? Iya, iya, diabetes mellitus. Kalau dari fase-fasenya sendiri mungkin dokter ada nggak sih dari diabetes ataupun juga hipertensi dan juga kolesterol ini yang bisa memicu mungkin dari ringan dulu kemudian Hmm. nanti ke berat atau langsung ke fase berat gitu? Ya, yang ada tahapnya itu yang diabetes dan hipertensi ya. Jadi orang dengan sakit diabetes ada yang tadi disebut retinopati diabetika ya. Itu dia bertahap ya. Dari mulai ringan dulu, ada pembuluh darah yang mulai pecah kecil-kecil, lalu pembuluh darahnya mulai bocor sehingga lemak, kolesterolnya semua pada tumpah di saraf retina ya. Terus nanti sampai terjadi sumbatan aliran darah yang memicu pertumbuhan pembuluh darah yang gampang pecah, pembuluh darah yang terus justru malah merugikan, karena tadi saat retina itu membutuhkan makanan padahal tidak ada supply karena sumbatan yang ditimbulkan oleh gula tersebut, mata akan mengeluarkan zat yang memicu pertumbuhan pembuluh darah baru ya. Tapi pembuluh darah baru yang muncul ya, jadi kayak kalau jalan itu macet ya, terus dibuatkan jalan jalan kucing ya, jalan tikus ya, supaya orang tetap bisa lewat situ. Nah, jalan tikusnya atau darah, pembuluh darah yang baru itu dia nggak, gampangannya ya nggak diaspal, sehingga jalan itu gampang longsor misalnya, atau misalnya lewat jalan-jalan yang pinggir hutan gitu ya, gampang longsor. Misalnya kalau pembuluh darah ya dia gampang pecah karena pembuluh darahnya dindingnya nggak sempurna. Tuh, nanti kalau ada sampai terjadi perdarahan di dalam mata, penglihatan biasanya bisa sampai turun sekali. Dan pembuluh darah tersebut bisa semakin merusak kondisi mata. Itu kalau yang diabetes ya. Kalau yang hipertensi, ada penyakit yang disebut retinopati hipertensi ya. Kerusakan retina akibat hipertensi. Ini juga ada tahap-tahapnya. Ya, mulai yang dari awal pembuluh darahnya mulai sempit ya, karena dindingnya menebal kalau orang hipertensi itu ya. Ada suatu proses di situ yang memicu sklerosis namanya. Sklerosis pembuluh darah, atau di situ terjadi kayak kalau selang itu ya, selang itu kan mungkin lentur ya, pembuluh darah juga sama, harapannya lentur. Tapi kalau orang yang hipertensi itu
andaikan selang tersebut diisi atau dibuka keran yang kencang, ya, dia akan cenderung lurus. Nah, lurusnya itu dia akan menjadi kaku di situ. Ya, karena kaku, lama-lama dia akan menyempit ya, apa namanya, permukaan dalamnya itu yang bisa dilewatin airnya itu akan menyempit. Nah, semakin berat penyempitannya, lama-lama nanti bisa terjadi perdarahan. Jadi ada tahap-tahapnya juga. Kalau yang kolesterol, nah ini yang sering tidak terdeteksi, artinya tiba-tiba saja langsung terjadi sumbatan. Pasien tadinya bagus-bagus saja, mungkin rutin kontrol ke dokter mata, diperiksa juga ya komplikasi kolesterol, kelihatan apa namanya saraf pembuluh darah itu cenderung lebih kuning gitu ya kalau kolesterolnya tinggi, tapi belum ada tanda sumbatan. Kolesterol itu susahnya itu tiba-tiba langsung ada apa, bayangin kalau misalnya ada selang yang terus tiba-tiba kelewatan ada lumut gitu ya, tiba-tiba mampet gitu. Nah, mampet dah langsung nggak bisa jalan sama sekali, sehingga kalau kolesterol itu kejadiannya biasanya mendadak. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena orang dengan kolesterol cenderung cuman kolesterol kok dan sebagainya, tiba-tiba penglihatannya turun satu mendadak, nah itu biasanya sulit untuk ditolong seperti itu. Kalau secara umum dokter dari komplikasi ini itu bisa disembuhkan nggak sih dokter? Ya, prinsip utamanya adalah pencegahan sebetulnya. Oh, Ya, okay. prinsip utamanya pencegahan. Sebelum terjadi kondisi yang merusak mata ya, karena kalau terjadi kerusakan di mata itu berarti juga sudah mulai ada tanda kerusakan di tempat lain. Ya, baik itu di ginjal, di jantung atau di otak. Kenapa? Pembuluh darah di mata itu mirip-mirip karakternya dengan pembuluh darah yang di ginjal, di jantung dan di otak, ya. Sehingga sebisa mungkin kalau para pemirsa di sini sudah tahu ya, sudah tahu bahwa pernah tinggi gulanya misalnya ya, atau tahu hipertensi ya, tekanan darahnya tinggi, ataupun tahu kolesterolnya itu juga tinggi ya, dislipidemia bahasanya ya, kolesterolnya tinggi ya, itu sebisa mungkin mengikuti saran dari dokter penyakit dalam. Ya, itu langkah yang paling penting sebetulnya supaya tidak terjadi kerusakan. Apakah nanti kalau mulai terjadi kerusakan bisa diobati? Kita lihat derajatnya, ya. Kalau masih awal-awal, biasanya dengan memperbaiki apa namanya, pola hidup, lalu misalnya tadi gulanya dikontrol atau tensinya dikontrol, kolesterolnya dikontrol, biasanya akan stuck atau penyakitnya nggak tambah berat, nggak tambah apa, derajatnya nggak semakin meningkat. Itu jadi prinsip utamanya itu. Tapi nanti kalau sudah di stadium akhir ya, kita sifatnya sebagai dokter mata berusaha mempertahankan sisanya. Nah, jadi misalnya orang sakit gula atau hipertensi atau kolesterol datang, matanya sudah derajat cukup berat ya. Kita lihat sisa penglihatannya, mungkin dia masih bisa ngelihat jarak 10 meter, ya itu kita pertahankan di situ. Nanti ada tindakan-tindakan, entah laser, injeksi obat ke dalam mata, ataupun sampai operasi. Itu tergantung derajat-derajatnya. Apakah, pertanyaan tadi, apakah bisa diobati? Semakin berat kondisinya, ya, kita tidak memberikan harapan yang muluk-muluk untuk bisa mengembalikan penglihatan ke 100% sebelum terjadi kerusakan itu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi pas datang ke dokter mata, sisanya berapa, itu yang kita pertahankan. Ya, syukur-syukur bisa meningkat itu, tapi itu bukan sesuatu yang dijanjikan oleh dokter mata biasanya. Gitu, Pak. Jadi memang kalau terlambat atau sama sekali tidak dilakukan cek bisa mengalami kebutaan yang cukup parah ya dokter ya. Ya, ya. Oke, tapi kalau misal si pasien pengen banget rasanya bisa melihat lagi begitu dokter, adakah cara-cara lain yang mungkin bisa dilakukan dari tenaga kedokteran yang dilakukan apakah operasi dan lain sebagainya? Ya, ada tindakan operasi memang ya, tapi itu juga sifatnya kita secara teknik prosedur sama, artinya misalnya ada darah di dalam matanya yang nggak hilang-hilang, ya itu nanti tinggal melakukan operasi dengan disedot darahnya, ya. Apakah nanti kalau disedot darahnya bisa meningkat lagi penglihatannya, tergantung sarafnya masih bagus apa enggak. Ya, kalau sarafnya masih bagus,
ya dia bisa mendapatkan penglihatannya lagi, karena darah itu kan nutupi apa ya, kalau kita ngelihat itu kayak ada sesuatu yang menutupi di depan ya, nah itu penutupnya kita ambil disedot. Nah, kalau misalnya sarafnya masih bagus, sensornya masih bagus, ya dia akan kembali lagi penglihatannya. Tetapi kalau retinanya atau sensornya yang sudah rusak, seperti tadi misalnya komplikasi gula ya, ataupun misalnya tadi kondisi yang sumbatan karena hipertensi ataupun kolesterol, itu kalau udah sumbatan sarafnya akan layu. Nah, susahnya kalau saraf layu, kami ya semua dokter pun belum diberikan ilmu untuk bisa menghidupkan saraf, mengembalikan kondisi semulanya. Nah, sehingga prinsip utamanya memang lebih ke pencegahan. Jangan sampai sarafnya itu rusak dulu, karena kalau sudah layu kita nggak bisa menghidupkan lagi, gitu. Dokter, ini sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp, saya bacakan dulu ya. Boleh, ya. Ini ada Bu Citra di Yogyakarta. Kondisi glukoma, ini apa bisa disembuhkan dokter? Katanya percuma, tetap tidak bisa lihat, terus bola matanya jadi mengecil. Benar tidak? Ya, glaukoma itu salah satu spektrum komplikasi yang bisa muncul karena tadi gula dan bahkan hipertensi dan kolesterol. Kenapa? Glaukoma itu sudah di tahap akhirnya. Jadi begitu sudah masuk ke tahap paling berat dari penyakit tadi, komplikasi gula, kolesterol, dan hipertensi, dia akan muncul penyakit baru yang disebut glaukoma. Nah, glaukoma ini spektrumnya luas sekali, tetapi ya ada glaukoma yang dia berdiri sendiri, bukan merupakan komplikasi jadi namanya glaukoma primer ya. Jadi dia murni glaukoma yang terjadi tanpa penyebab apa-apa ya, banyak faktor genetik dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara dengan glaukoma yang timbul karena komplikasi gula, kolesterol, dan hipertensi, ini disebut glaukoma neovaskuler namanya ya. Neovaskuler, glaukoma yang timbul karena ada pembuluh darah baru di saluran mata ya. Mata itu dia seperti ada proses pengisian dan pengeluaran air. Mata itu kan seperti bola ya. Dia diisi oleh organ tersebut ya, di mata tersebut, terus dia tetap dibuang. Nah, pembuangannya itu ya yang terhambat oleh pembuluh darah baru tadi. Nah, pada kondisi yang sudah seperti itu, sebetulnya tetap ada usaha-usaha untuk bisa mempertahankan. Tadi ya, prinsipnya mempertahankan. Kenapa tadi disebut sepertinya usaha yang sia-sia kalau mengobati glaukoma? Prinsip utama glaukoma itu adalah mengurangi tekanan mata. Ya, karena saraf yang terkena tekanan tinggi di dalam mata ya, mata itu kan seperti bola ya, ada tekanannya itu atau ban ya. Semakin tinggi tekanannya, saraf yang ada di dalam mata dia semakin tergencet ya, kayak ditekan gitu ya. Nah, sel-sel sarafnya akan layu karena kondisi glaukoma tersebut. Nah, sama prinsipnya tadi, kalau tekanan mata bisa dikurangi, insya Allah nanti tergantung rezeki pasien juga ya. Saraf yang tersisa lainnya yang belum layu itu bisa bertahan, gitu ya. Tetapi kalau sudah saat periksa ke dokter sudah layu semua, ya itu kembali lagi tidak bisa diusahakan untuk hidup kembali, untuk muncul berfungsi lagi. Apakah bola mata bisa mengecil? Pada dasarnya semua mata yang rusak akhirnya nanti akan mengecil. Baik semua kondisi ya, penyakit apapun itu ya. Jadi nanti mungkin para pemirsa semua di sini pernah melihat orang kok matanya pernah ada yang kecil satu dan sebagainya. Entah dia kena trauma ya, misalnya kecelakaan atau apapun. Kalau dia tidak pernah seperti itu, kemungkinan gangguan kongenital atau bawaan lahir ya, atau tadi komplikasi karena tadi glaukomanya tinggi sekali ya, sehingga lama-lama saraf matanya atau pemproduksi airnya itu dia mati sendiri juga, sehingga matanya nggak ada yang ngisi, tekanan matanya jadi berkurang, otomatis dia akan jadi kempes begitu. Tapi itu komplikasi yang sudah sangat lanjut. Biasanya pasien itu datang dengan gangguan penglihatan, nah itu harapannya bisa dicegah hal-hal seperti tadi yang disampaikan ya, bola matanya sampai kempes dan sebagainya ya. Tergantung juga kondisi sistemiknya, artinya gulanya bisa diperbaiki atau enggak, kolesterolnya dikontrol atau enggak, seperti itu. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Ini kebetulan ada Mbak Dinda juga di Sleman. Dokter, mata ibu saya itu sudah benar-benar rusak. Nah, pernah mau dilaser tapi katanya percuma, tidak bisa. Itu gimana? Ya. Komplikasi yang biasanya di laser itu seringnya karena gula ya. Jadi salah satu terapi untuk di laser itu gula.
eh, pada kondisi tertentu seperti tadi saya sampaikan di awal ya, semakin berat kondisinya, semakin tidak bisa tertolong. Saya menebak ya kemungkinan mata ibu Mbak siapa tadi ya ibunya itu Mbak Dinda. Mbak Dinda ya. Nah, itu sudah sampai di stadium akhir ya, yang mungkin kalau dioperasi pun tidak memberikan peluang apa-apa untuk penglihatan. Kita kan melakukan tindakan itu harapannya ada sesuatu yang bisa dicapai ya, entah mempertahankan penglihatan ya, artinya misalnya penglihatan memang sudah tinggal dekat sekali ya, jarak 1 meter cuma bisa melihat jari, ya itu kita pertahankan. Sehingga kita punya indikasi untuk melakukan operasi. Tapi kalau sudah tidak ada lagi yang diharapkan, ya artinya ini dioperasi pun nanti juga akhirnya tidak akan memberikan efek baik gitu. Ya akhirnya dokter akan membuat kebijakan daripada kita operasi mengeluarkan banyak biaya, usaha yang diusaha lawan keluarga juga mungkin banyak ya, entah misalnya tempat tinggalnya jauh atau mungkin harus persiapan apa dan sebagainya. Sehingga ada titik tertentu di mana itu disebut paliatif ya, artinya ya udah nggak bisa diapa-apakan lagi, tinggal dikontrol gula sama tensinya sehingga sifatnya menjaga tubuh yang lain, organ yang lain, sehingga apa ya? Karena kalau kita periksa mata lalu nanti ginjalnya juga bermasalah, ya misalnya jantungnya juga bermasalah, kita pilih yang mana? Kita pasti memilih jantung sama ginjal karena dia yang mensupport hidup ya. Tapi kalau mata ini adisional ya, tambahan ya, memang dia penting sekali, tetapi saat yang lain itu juga sudah terkena kerusakan ya, kita akan mengutamakan organ-organ lain itu dulu. Gitu ya. Ya, dari beberapa kasus tadi kan sempat disampaikan bahwa sampai bisa menimbulkan kebutaan gitu ya dokter ya. Itu kan biasanya apakah dari komplikasi mata ini hanya kiri atau kanan saja atau berarti bisa kedua-duanya yang menyebabkan komplikasi ini dari mata? Karena dia ini sifatnya penyakit yang ada dari dalam tubuh ya, hipertensi itu kan tekanan darah di dalam tubuh dia ya, misalnya diabetes itu juga gula darahnya tinggi di dalam tubuhnya dia, kolesterol juga sama, itu bisa menyerang kedua mata ya, menyerang kedua mata. Jadi memang ini sesuatu yang mungkin tidak semua orang paham ya. Mungkin kolesterol atau gula, ya udahlah gulanya saya waktu diukur itu bagus kok. Cuman seringnya kalau orang mau ngukur gula itu dia puasa dulu atau siap-siap gitu ya. Jadi biar besok ujiannya lulus, waktu dites gula itu bisa di bawah 200 ya. Dia memanipulasi dulu ya gaya hidupnya dan sebagainya. Tapi nanti begitu dites bagus, makannya jadi longgar lagi atau mungkin obatnya jadi nggak diminum. Itu yang kurang dipahami masyarakat. Sama juga hipertensi. Orang sering bilang, oh waktu diukur tekanannya hampir 200. Tensi itu kan normalnya range-nya sekitar 120-an per 80 ya. Mungkin ada yang tensinya di atas itu sebetulnya sudah mulai perhatian. Jangan terus merasa, oh tekanannya cuma naik dikit kok, nggak apa-apa ya. Itu juga bisa memicu penyempitan pembuluh darah. Bahkan sampai ada yang tekanannya darahnya sampai 200 ya, itu sudah sampai emergensi sebetulnya. Pasien nggak pernah mau minum obat. Saya tanya, kenapa? Saya nggak pusing kok dok, badan saya enak-enak aja. Ya, indikatornya bukan itu. Saat badan itu dirasa nyaman ya, padahal stres di dalam tubuh itu, tapi tidak dirasakan. Ya, jadi memang indikator objektifnya alat periksa yang kita gunakan. Saat pernah gulanya tinggi, saat pernah tensinya tinggi, pernah kolesterolnya tinggi, itu harus dalam pengawasan dokter penyakit dalam untuk bisa mengontrol itu sehingga tidak terjadi kerusakan. Gitu Mbak Iva. Mungkin salah satunya untuk menghindari adanya komplikasi ini dengan cara cek rutin kesehatan itu tadi ya dokter ya, untuk melihat Betul. tinggi gula darahnya seperti apa. Iya. Ya. Oke. Idealnya umur 30-40 itu mulai sering MCU ya, medical check up ya. Ya di semua rumah sakit saya kira ada, di rumah sakit UGM juga ada, itu untuk mengetahui ya update status ya, tubuh kita tuh ada apa sih sebetulnya ya. Kalau ternyata baik-baik aja ya alhamdulillah, nanti mungkin bisa kontrol 5 tahun, 10 tahun lagi. Tapi begitu mulai ketemu ada sesuatu yang nggak normal, nah itu harus kita kita mulai perhatikan. Perlu nggak obatnya? Ya nanti konsultasi ke dokter penyakit dalam. Seperti itu. Oke, baik. Dokter, mungkin ini kali ya, kalau tanda-tandanya nih dokter, secara umum ya mungkin bisa lebih dijelaskan kembali mengenai komplikasi mata akibat diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Ya. Apakah tanda-tanda juga berbeda atau
tiba-tiba mata itu agak sedikit buram. Nah, ini sudah Ya, patut diwaspadai atau masih ada indikasi lain? gejala yang dirasakan oleh pasien. Ya, Iya. tadi seperti saya sampaikan, perhatian pada pemirsa yang punya gula, tensi, kolesterol ya, diperhatikan sendiri kondisi penglihatannya. Kalau memang tidak punya akses ya, saya kira, tapi mungkin sekarang sudah banyak ya dokter mata. Tapi seandainya ya belum sempat ke dokter mata, apa ya sih tanda awal yang bisa dirasakan? Ya kalau tadi komplikasi gula, dia akan mulai turun penglihatannya perlahan-lahan. Ya, Hmm. nanti pada tahap tertentu bisa mulai terjadi kerusakan atau penglihatan yang gelap mendadak. Itu misalnya terjadi perdarahan di dalam mata, ya, atau penglihatannya hilang separuh. Misalnya yang sisi kanan ini tadinya utuh gitu ya, ini kok di sebelah atas seperti ada tirai nutupin. Nah, itu juga Oh. salah satu tanda mulai muncul komplikasi. Atau penglihatan tadinya luas, ini kok seperti kabut, kabutnya cukup berat gitu ya, sehingga untuk melihat aja nggak bisa jernih. Itu juga salah satu tanda. Ya, itu untuk yang gula. Kalau yang hipertensi, memang dia cenderung tidak memberikan gejala berarti di mata. Tetapi kalau tekanan mata itu, tekanan darah ya, tekanan darah di tubuhnya itu waktu tinggi sekali bisa menyebabkan apa namanya, penglihatan yang turun mendadak di kedua mata. Jadi gelap langsung. Tapi terus dia muncul lagi, gelap lagi. Jadi kayak kalau lampu itu berebet gitu ya Mbak ya. Jadi kayak hilang timbul hilang timbul. Nah itu salah satu kerusakan yang muncul karena hipertensi. Tapi nanti di satu sisi kalau misalnya sudah lebih berat, salah satu mata bisa turun mendadak. Kalau hipertensi karakteristiknya seperti itu, mendadak gelap terus dia nggak balik lagi. Nah itu yang hipertensi. Kolesterol juga mirip seperti hipertensi. Tadi kan sebutannya sifatnya besar ya, mendadak, tutup, begitu tutup, kelihatannya gelap mendadak. Jadi yang kolesterol dan hipertensi kecenderungannya akan mendadak. Ya, jadi ini sesuatu yang makanya tadi saya sampaikan. Kalau udah kejadian, ya udah kita sifatnya yang mempertahankan, sisanya ini seberapa. Tapi kalau yang gula, dia punya gradual. Gradual itu dari ringan sampai menjadi lebih berat, berat banget dan seterusnya. Sehingga kalau udah mulai terasa di awal itu lebih baik bisa kita periksakan. Tapi tadi yang hipertensi dan kolesterol, nah itu sesuatu yang ya seperti tahu-tahu kejutan juga untuk dokter mata. Tadinya saya periksa bagus dan sebagainya, ditanyain status kolesterolnya bagus, tiba-tiba penglihatan turun mendadak. Ya itu tidak bisa dicegah juga seperti itu. Oke. Baik, dokter, kalau dari segi pengambilan tindakan dalam pengobatan begitu ya dokter ya, karena ini kan bisa dikatakan penyembuhannya kompleks ya dokter ya. Betul ya. Hipertensi ya iya, kolesterolnya iya, ke matanya juga iya begitu. Tapi Mm-mm. yang menjadi fokus titik utama dalam penyembuhan, apakah langsung kedua-duanya atau penyertanya dulu dokter? Ya, kalau ada pasien dengan keluhan seperti apa kondisi seperti ini, kita jalan paralel. Paralel itu mata kita usahakan semaksimalnya ya. Kalau pasien masih sehat bisa mobilitas bagus ya. Sehingga pasien itu kan harus periksa kedua dokter kan, dokter mata sama dokter penyakit dalam. Itu pun kalau misalnya cuma di penyakit dalam, misalnya nanti ada dokter jantung, sakit jantung juga, ya tidak dokter jantung juga. Jadi kan memang itu jalan paralel. Repotnya kalau sudah terjadi komplikasi seperti itu ya. Jadi jangan menganggap enteng apa ya status tadi ya, gula, kolesterol dan tensinya ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah jalan seperti tadi diketemukan kondisi komplikasi, memang yang utama itu dari tubuhnya, dokter penyakit dalamnya. Nah, kami dari di mata membantu apa istilahnya ya, di sela-sela pasien itu mengobati tubuhnya, kami mencoba apa ya tanda petik ya, mengais apa sih yang masih bisa kita pertahankan di kondisi mata pasien ini. Ya, syukur-syukur pasien datang di dokter spesialis mata pada kondisi yang masih awal, sehingga pencegahan bisa lebih kuat ya, artinya gulanya dijaga, tensinya dijaga, kolesterolnya dijaga, sambil mungkin nanti matanya diawasi dan mungkin ada tindakan seperti laser ya atau injeksi supaya matanya itu lebih bayangkan kayak misalnya kita suatu negara yang punya benteng gitu ya. Benteng kita itu kalau misalnya diserang oleh tentara, semakin kuat bentengnya ya, tentaranya mau sebanyak apapun kan akan lebih kuat ya. Nah, cuman itu tadi kita bangunkan benteng, kalau gula, tensi kolesterol semakin tinggi juga ya, tentaranya juga akhirnya akan melewati benteng tersebut gitu. Ya prinsipnya seperti itu kurang lebih. Ya, oke. Baik. Dokter, saya balik lagi ke WhatsApp yang sudah Ya, bergabung.
Ini ada Mas Angga di Condong Catur. Ibu saya sudah buta dok karena diabetes mellitus. Apakah bisa disembuhkan dan bisa melihat lagi? Ya, ini status butanya harus dievaluasi juga ya. Karena derajat buta itu kan bisa macam-macam. Hilang total sama sekali kanan kiri nggak bisa lihat. Atau masih ada sedikit-sedikit yang bisa dilihat oleh penglihatan mata tersebut. Biasanya nanti kalau datang kita lihat kerusakannya seberapa berat ya. Kalau memang nanti ada peluang, biasanya tetap ditawarkan ke pasien. Dan penawaran tindakan operasi ya, namanya vitrektomi ya. Vitrektomi itu kita nanti mencoba membersihkan darahnya, lalu memetakan lagi. Kalau saraf orang dengan gula yang sudah di tahap air itu, bayangin kayak kalau kertas ya, sensor itu suatu kertas atau tisu yang sudah diremet, sudah di apa ya, diremet gini ya. Nah, nanti kita melihat setelah sisa remetannya itu ya, peremetnya atau jaringan yang merusak itu tadi kita hilangkan dulu. Sehingga kertas yang atau tisu yang tadi kusut itu kita lihat masih bisa nggak dia dibuka lagi sehingga menjadi suatu lapisan yang untuk bisa jadi sensor gitu ya. Nah, kalau misalnya peremetnya atau jaringan yang merusak tadi itu lengket sekali, kuat sekali, sehingga kalau kita coba bersihkan malah juga nanti sarafnya ikut hancur, ya otomatis itu bukan menjadi pertimbangan untuk dilakukan operasi, sehingga kita sampaikan ke pasien ya ini kita lakukan operasi pun juga akan tidak banyak membantu gitu, sehingga nanti tetap ujung keputusan itu ada di pasien. Artinya kalau dari dokter sudah menyampaikan ini nggak bisa dikejar lagi, kalaupun dioperasi, operasi itu tetap bisa kok Mbak. Operasi itu tetap bisa. Misalnya ada pasien sudah rusak ya, kayaknya nggak ketolong nih, dilakukan operasi juga bisa. Tapi nanti akhirnya tetap sama, sehingga nanti tidak memberikan makna apapun gitu ya. Gitu. Jadi pertimbangan operasi apa enggaknya itu kan juga ditimbang-timbang ini akan memberikan efek baik apa enggak sih, seperti itu. Ya nanti mungkin saran untuk Mas siapa tadi ya, coba diperiksakan lagi ke dokter spesialis mata ya, mungkin yang retina ya, yang vitreoretina, dilihat statusnya atau kondisi kebutaannya seperti apa. Memang nanti ujungnya dua kalau memang sudah berat seperti ini, kecenderungannya akan menjadi sifatnya tadi observasi atau paliatif saja. Jadi fokus ke kesehatan tubuhnya dibanding mengusahakan matanya lagi. Nah, kalau kita bahas dari RSA UGM sendiri di dokter, rata-rata pasien yang datang itu sudah dalam kondisi yang benar-benar tidak bisa melihat atau masih ada indikasi keringan lainnya? Ya, bervariasi ya. Karena kami di sini juga ada dokter penyakit dalam yang rutin mengirimkan pasien dengan kondisi gula dan kolesterol untuk screening ya bahasanya ya. Ini ada kerusakan nggak sih gitu ya, satu. Lalu yang kedua, pasien yang biasanya dirujuk dari dokter spesialis mata di daerah atau rumah sakit lain. Nah, saat dikirimkan itu juga kondisinya variasinya banyak ya. Ada yang satu matanya udah gelap sekali, satu matanya masih lumayan ya, atau mungkin dua-duanya udah rusak ya. Sehingga memang tadi prinsipnya saat tanya ke pasien, kebanyakan mereka menganggap enteng kondisi tubuhnya yang tadi gula, kolesterol, tensi. Nggak apa-apa kok dok selama ini, tiba-tiba sudah terjadi kerusakan. Atau pasien udah periksa ke dokter penyakit dalam, tapi merasa tubuhnya jadi enak, terus obatnya nggak diterusin, kayak terus ngerasa sembuh gitu ya. Padahal gula, tensi, dan kolesterol itu nggak bisa sembuh. Ya, itu hanya bisa dikontrol. Jadi misalnya gula tadinya suka tinggi ya, dikontrol dengan obat, insulin atau obat-obat apapun, dia akan menjadi turun. Tapi kalau obatnya berhenti, dia naik lagi. Tensi juga sama, ya. Tensi tadinya tinggi, minum obat, terus jadi normal lagi nih. Obatnya berhenti, naik lagi. Kolesterol juga sama seperti itu, ya. Saat pasien merasa udah enakan tadi itu, nah itu titik di mana akhirnya dia tidak terkontrol, gitu. Jadi yang namanya mengkonsumsi obat ini memang harus rutin sesuai dengan jam-jamnya ya dokter ya? Ya, perlu dibedakan ya Mbak ya. Banyak pasien merasa kalau udah sakit gula dia akan ketergantungan. Hipertensi juga, lalu kolesterol ketergantungan. Sebenarnya bukan ketergantungan. Ketergantungan itu kalau ya orang pakai obat terlarang gitu ya, itu ketergantungan karena dia tidak ada indikasi medisnya. Tapi kalau orang dengan gula, tensi, kolesterol itu memang tubuhnya dia butuh obat itu untuk mengontrol gitu ya, untuk dikontrol tekanan darahnya, tensinya dan sebagainya, sehingga diharapkan mendekati status kondisi orang normal. Orang normal itu yang sehat ya, sehingga tidak muncul komplikasi di mata, di jantung, di ginjal, di otak dan sebagainya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, dokter ini karena kita memang waktunya sudah
hampir mendekati jam 11 siang begitu ya. Kalau dari RSA UGM sendiri, dari fasilitas yang dilayani apa nih dokter terkait dengan topik? Ya, sebetulnya cukup lengkap ya sekarang rumah sakit UGM. Nanti silahkan kalau mau screening ya, screening itu artinya cek dulu aja ada masalah apa. Kalau orang-orang dengan sakit pasien pemirsa misalnya yang sekarang sudah punya gula, tensi, kolesterol, screening kami sudah siap ya, artinya bisa melakukan itu. Kalau nanti butuh tindakan ya, kami ini dalam proses perkembangan, kemungkinan sekitar bulan depan ya sudah mulai bisa melakukan tindakan, apakah itu operasi atau laser ya, sehingga diharapkan pelayanan vitreoretina lebih holistik ya. Jadi pasien datang itu nggak perlu pindah-pindah rumah sakit, tapi di rumah sakit UGM sudah lengkap semuanya. Saya kira nanti para pemirsa yang mau tahu ya kondisi retinanya, ada nggak sih komplikasinya, ya silahkan, kami sudah siap untuk membantu Anda semua. Oke, baik. Ini dokter ada satu pertanyaan lagi yang baru masuk, ada Mbak Yuni di kawasan Dongkelan. Untuk operasi mata sendiri secara umum bisa dibantu dengan BPJS nggak ya? Oke, operasi, jadi semua tindakan pada dasarnya bisa di cover BPJS ya. Jadi apakah itu laser, apakah itu injeksi intravitreal ya, masuk ke dalam mata, dimasukkan obat ke dalam mata seperti vaksin ya, tapi dimasukkan ke dalam mata, itu juga salah satu tindakan. Apakah itu suatu operasi katarak ya, itu juga masuk BPJS, dan operasi vitrektomi itu juga di cover BPJS. Jadi jangan khawatir para pemirsa yang memang punya asuransi BPJS, semua layanan kesehatan di cover ya. Cuman memang nanti akan ada sistem antrian dan sebagainya, yaitu suatu hal yang wajar saya kira. Oke. Kalau di RSA sendiri unit pelayanannya di mana nih dokter yang khusus dengan mata? Ada di, kalau misalnya nanti datang ya ke RSA, bisa aja tanya ke bagian informasi di depan ya. Tempatnya cukup mudah dicapai kok, di sampingnya UGD RSA itu ya, nanti tinggal jalan sedikit, ada di lantai 2 ya. RSA itu kan ada basementnya lantai 1, nah itu deh, begitu turun parkir udah langsung polimata, nanti bisa ada dokter, beberapa dokter mata, kami di sini punya 3 dokter mata ya, insya Allah standby siap untuk melayani di jam-jam layanan kerja. Standby-nya di jam-jam pelayanannya kapan aja nih dokter? Pada dasarnya dari jam 8 sampai jam 3 ya, cuma nanti tetap ada appointment biasanya, ada jam-jam misalnya saya di hari tertentu, nanti dokter Triwinati ya, dan dokter lain juga di jam-jam tertentu, nanti bisa kontak ke bagian humas ya, atau mungkin di bagian poliklinik nanti bisa tahu jadwal-jadwal kami. Baik, dokter, terima kasih sudah sharing-sharing informasi mengenai topik di kesempatan hari ini. Garis besarnya nih dok, bisa disampaikan sebagai closing statement. Ya, jadi para pemirsa semua ya yang belum pernah dicek ya gula, tensi, kolesterol, ataupun yang pernah dicek gula, tensi, dan kolesterol, itu suatu kondisi tubuh yang sifatnya bisa dikontrol ya. Kalau memang ada kelainan itu bisa dikontrol sebetulnya ya, dengan baik, dengan telaten ya, sehingga itu mencegah suatu komplikasi di organ-organ lain, terutama seringnya yang dirasakan di mata ya. Sehingga prinsip utamanya pencegahan. Jadi semakin bagus kontrolnya, komplikasi di mata insya Allah bisa terhindarkan. Dan konsep lain yang penting adalah screening. Screening itu rajin memeriksakan mata ya, itu juga suatu kondisi yang baik juga ya, artinya kalau normal it's okay, kalau ada kelainan kita segera cegah supaya tidak terjadi masalah apa-apa. Gitu Mbak Ivan. Baik, terima kasih dokter sudah sharing-sharing informasi yang luar biasa, bermanfaat untuk kita semuanya.